Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa. Saya akan menjelaskan tentang analisis rangkaian listrik. Beberapa analisis pada rangkaian listrik. Yang pertama adalah analisis node, supernode, mesh, dan supermesh. Untuk yang pertama adalah analisis node. Analisis node ini didasarkan pada hukum Kirchhoff yang pertama, yaitu I masuk pada percabangan sama dengan arus yang keluar, I out. Dan juga berlaku hukum dasar rangkaian, yaitu V sama dengan I kali R. Pada rangkaian node, langkah pertama yaitu kita harus menentukan node pada rangkaian. Untuk yang pertama, node pertama kita tentukan di sini, kan kita namai V1, dan yang kedua di sebelah sini kita namakan V2. Langkah selanjutnya adalah menentukan node reference atau ground. Kita tentukan di sebelah sini. Kenapa kok di bawah? Dikarenakan tidak ada komponen pada rangkaian di bawah. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita lakukan analisis arah arus pada setiap node-nya. Untuk arah arus yang pertama pada node 1, ini sudah diketahui. Untuk arusnya mengarah masuk sebesar 2 ampere dan kita namai I1. Untuk I2 sebelah sini, I3. Kemudian kita tentukan juga pada node yang kedua. Kita sudah mengetahui sini ada I3 dan arusnya sini juga diketahui sebesar 3 ampere mengarah masuk dan kita namai I4 dan terakhir I5. Analisis pada node yang pertama. Untuk arus yang masuk adalah I1 sama dengan arus yang keluar I3 plus dan I2. Untuk I1 sudah diketahui sebesar 2. Untuk I3 adalah V1 dikurangi node yang dituju V2 diper R2 plus I2 V yang ditinggalkan menuju ground. Karena menuju ground maka bernilai 0 dibagi R1. Dan kita selesaikan V1 min V2 plus per R2 2 V1 min R1 nya 1 dan kita kali 2 semuanya menjadi 4 sama dengan V2 V1 itu min V2. Maka kita mendapatkan persamaan yang pertama yaitu 2V1 min V2 sama dengan 4. Selanjutnya kita lakukan analisis pada node yang kedua. Untuk arus yang masuk adalah I3 dan I4 sama dengan arus yang keluar I5.
ketika kita sudah ketahui bahwa V1 min V2 dibagi 2 plus I4, ini sudah diketahui sebesar 3, sama dengan I5 untuk V yang ditinggalkan menuju ground, karena arusnya menuju ground ke arah bawah, maka bernilai 0 dibagi tegangannya sebesar 2, tegangannya sebesar 2 I5. So kita kali 2 semuanya, jadi V1 min V2 plus 6 sama dengan V2, sehingga V1 min 2V2 sama dengan min 6, dan kita mendapatkan persamaan kedua. Setelah itu kita lakukan eliminasi dan substitusi untuk sebentar, 2V1 min V2 sama dengan 4, V1 min 2V2 sama dengan min 6, kita kali 1, kita kali 2, menjadi 2V1 min 2V1 min V2 sama dengan 4, 2V2 min 4V2 sama dengan min 12. So kita kurangi V1 V1 kita kurangi jadi plus 4, 3 V2 sama dengan 16, V2 sama dengan 16/3 volt. Setelah kita mendapatkan nilai V2, maka tinggal substitusikan pada persamaan 1 atau 2, maka akan mendapatkan nilai V1, akan ketemu. Beres. Setelah itu kita lanjut pada analisis yang kedua, yaitu analisis supernode. Sebenarnya konsepnya sama, cuman yang membedakan terdapat sumber tegangan pada rangkaian. Jadi kita lakukan langkah-langkah yang sama untuk awal-awal, yaitu menentukan node. Untuk node yang pertama kita tentukan di sini, dan kita namai V1, dan node kedua sebelah sini, dan kita namakan V2. Nah, selanjutnya kita menentukan node reference, kita taruh bawah, sama, tidak ada komponen. Setelah itu kita tentukan arah arus pada percabangan. Untuk yang sini sudah diketahui sebesar 2 ampere, dan kita namai I1, sini I2. Dan pada node yang kedua kita sudah mengetahui di sini sebesar 1 ampere, dan kita namai I3, dan sebelah sini I4. Nah, kenapa saya tidak mengarahkan arus untuk yang di sebelah sini, karena kan nanti akan bentrok sama sumber tegangannya, jadi tidak bisa. Dan hal ini juga merupakan perbedaan dari analisis sebelumnya, yaitu analisis node. Ini dinamakan analisis supernode karena kan di sini terdapat tegangan.
Jadi tipsnya adalah untuk mengabaikan rangkaian yang terhubung pada sumber tegangan 5 volt ini. Jadi kita bisa mengasumsikan bahwa dua not ini menjadi satu not. Jadi begini, untuk analisisnya untuk not, arus yang masuk adalah I1 dan I3 sama dengan arus yang keluar I2 dan I4. I1 sudah diketahui sebesar 2 ampere plus I3 besar 1 dan I2 nya adalah tegangan yang ditinggalkan dikurangi menuju ground, jadi 0 dibagi 1 dibagi 1 karena resistensinya adalah 1. Kemudian I4 tegangan yang ditinggalkan menuju ground dikurangi 0 dan dibagi 2. Jadi kita kali 2 semuanya, 6 sama dengan 2V1 plus V2, dan kita mendapatkan persamaan pertama. Di sini karena hanya terdapat satu persamaan, maka kita tidak akan bisa menyelesaikan pada analisis ini. Maka persamaan selanjutnya kita akan mendapatkannya dari analisis dari supernode. Jadi analisis dari supernode ini, kita bisa melihat bahwasanya di sini tanda plus dan min, dan ini menandakan bahwa tegangan pada V1 itu lebih besar dibanding dari V2. Maka kita dapat mengasumsikan bahwa V1 min V2 sama dengan 5 volt, dan kita mendapatkan persamaan yang kedua. Setelah itu kita substitusikan pada persamaan yang pertama, persamaan kedua ke yang pertama, jadi 2 dikali 5 plus V2 5 plus V2 plus V2 sama dengan 6. Jadi 10 plus 2V2 plus V2 sama dengan 6. 3V2 sama dengan 4 dan V2 min 4 per 3. Nah, kita sudah mendapatkan nilai dari V2. Untuk mendapatkan nilai dari V1 kita tinggal mensubstitusikan pada persamaan 2 ataupun persamaan 1, sehingga kita bisa mendapatkan nilai dari V1 nya. Dan perlu diketahui bahwasanya tanda minus ataupun positif itu hanya menandakan arah arus atau arah tegangannya. Jadi bila minus maka berlawanan pada arah yang telah kita tentukan.
Selanjutnya kita akan menuju pada analisis mesh. Analisis mesh sendiri berbeda dari analisis node. Perbedaannya adalah analisis mesh berdasar pada hukum Kirchhoff yang kedua, yaitu nilai dari tegangan pada sebuah rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Nah, kita buat rangkaian terlebih dahulu. Kalau pada analisis node kita memakai arus keluar dan arus masuk. Untuk analisis mesh sendiri kita memakai loop, sehingga kita tentukan dulu tegangannya dan resistensinya 2, terus 1 dan 1. Untuk langkah pertama adalah kita harus menentukan arah loopnya. Untuk memudahkan, kita tentukan arah loop searah jarum jam. Pada rangkaian sebenarnya pada setiap komponen resistor sendiri juga dilewati oleh tegangan dan juga arus, sehingga langkah selanjutnya adalah kita melakukan analisis pada setiap meshnya. Untuk mesh pertama kita namakan I1 dan yang kedua adalah I2. Nah, kita lakukan analisis mesh yang pertama, yaitu min 2 volt, karena kan mengarah ke arah jarum jam. Untuk pertama adalah min, kemudian plus resistensi. Karena rumus dari tegangan adalah I dikali R, maka 2 resistensinya, hambatannya 2 dikalikan dengan I, di sini adalah I1 karena yang melewati adalah I1, kemudian ditambah R3. Pada R3-nya di sini 1, karena di sini dilewati oleh dua arus. Yang pertama adalah arus pada mesh 1 dan yang kedua arus pada mesh 2. Di sini perhatikan, ini arusnya mengarah ke bawah, sedangkan yang di sebelah sini mengarah ke atas, maka terjadi selisih antara kedua arus. I1 min I2 sama dengan 0. Maka kita selesaikan. 2 plus 2 I1 plus I1 min I2 sama dengan 0. 3 I1 min I2 sama dengan min 2. Kita mendapatkan persamaan yang pertama. Kemudian kita lakukan analisis pada mesh yang kedua.
sini 1 volt karena arahnya searah jarum jam, awal adalah plus maka nilainya adalah positif. 1 plus R2 nya, tegangan yang mengarah R2, maka di sini hambatannya adalah 1. Karena terjadi selisih antara keduanya, maka kita tuliskan I2 min I1 plus tegangan pada R2 nya yaitu 1, tegangannya 1 dikalikan I2 sama dengan 0. Kita selesaikan. Maka min I1 plus 2I2 sama dengan min 1. Kita mendapatkan persamaan yang kedua. Setelah itu kita lakukan substitusi dan eliminasi pada kedua persamaan ini. 3I1 min I2 sama dengan min 2 min I1 plus 2I2 sama dengan min 1. Maka kita kalikan 2 kali 1, maka 6I1 min 2I2 sama dengan min 4 min I1 plus 2I2 sama dengan min 1 di plus, maka 5I1 sama dengan min 5 I1 sama dengan min 1 ampere. Kita substitusikan pada salah satu persamaan, maka min 1 plus 2I2 sama dengan min 1. Kita substitusikan pada persamaan yang kedua, maka 2I2 sama dengan 0. I2 sama dengan 0. Sebenarnya tanda minus dan tanda positif tetap menandakan arah pada rangkaian, entah itu tegangan ataupun arusnya. Kita cek dulu apakah ada kesalahan. Ya, kita lanjut pada analisis yang terakhir, yaitu analisis supermesh. Kenapa dinamakan analisis supermesh? Dikarenakan di antara dua tegangan terdapat arus yang berhubungan dengan tegangan tersebut. Jadi sebenarnya pada rangkaian ini kita bisa menggunakan analisis mesh ataupun analisis supermesh. Cuman kita akan melakukan analisis supermesh. So
Untuk langkah yang pertama, kita tentukan dulu plus minus. Dan kita tentukan, kemudian kita tentukan arah loop. Kita tentukan searah jarum jam. Ini untuk analisis yang mesh. Jadi kita tetap menentukan satu-satu. Cuman yang membedakannya adalah membedakan antara super mesh dan mesh adalah kita abaikan dulu arus yang di tengah. Jadi kita lakukan loop pada seluruh rangkaian. Maaf saya tidak nulis di sini soalnya nanti amburadul. So kita lakukan analisis pada seluruh rangkaian untuk meshnya. Untuk yang pertama min 2, terus pada R1 plus 2 dikali untuk mesh yang pertama I1. Kita anggap ini adalah mesh yang pertama seluruh rangkaian dan kita abaikan arus yang di tengah, kali I1 ditambah 1 I1 ditambah 1 sama dengan 0. Maka kita dapatkan I1 plus 3I1 sama dengan 3I1 sama dengan 1.